Yap, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara daftar dan pinjam uang di aplikasi pinjaman online Adapundi. Nah, tapi sebelum itu di sini kita mau review sedikit ya tentang pinjaman Adapundi ini. Apakah pinjaman ini itu legal atau tidak? Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, Adapundi ini merupakan pinjaman online legal ya yang udah beroperasi sejak tahun 2019. Ya, dan tepatnya di tahun 2021 mereka itu udah mengantongi izin dari OJK. Ya, jadi bisa dibilang pinjaman online Adapundi ini adalah salah satu pinjaman online legal dan sudah resmi di Indonesia ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir melakukan pinjaman online di aplikasi Adapundi ini. Dan untuk syarat pinjam uang di Adapundi ini ada beberapa syarat ya. Yang pertama tentunya kalian itu minimal usianya adalah 18 plus. Jadi kalau misalnya di beberapa pinjaman online lainnya usia minimalnya itu adalah 21, tapi di aplikasi Adapundi ini minimal usia kalian itu 18 udah bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Ya, kemudian kalian juga harus sudah memiliki eKTP. Kemudian juga kalian harus punya rekening pribadi ya atas nama kalian sendiri. Lalu kalian juga harus berpenghasilan ya, minimal penghasilannya itu 3 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang memang gajinya itu masih di bawah 3 juta, itu ada kemungkinan pinjaman kalian itu nggak akan di-ACC oleh Adapundi. Dan yang terakhir, syaratnya adalah nomor handphone kalian itu minimal penggunaannya udah 1 tahun. Ya, jadi buat teman-teman yang memang nomor HP-nya itu masih baru ya, masih 3 bulan ya, 6 bulan. Nah, itu biasanya pengajuan kalian akan ditolak ya guys ya. Nah, itu sedikit review tentang aplikasi Adapundi ini. Nah, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke topik pembahasan utamanya aja. Ya, bagaimana sih Bang cara daftar dan pinjam uang di aplikasi Adapundi ini? Nah, untuk cara daftarnya silahkan teman-teman klik aja link pendaftaran Adapundi yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini ya. Nah, setelah kalian udah daftar ya dan kalian udah download aplikasi Adapundinya ya, maka kalian akan langsung diarahkan ke halaman ini. Nah, langkah selanjutnya silahkan teman-teman klik aja menu dapatkan limit. Maka kita diarahkan ke halaman ini ya teman-teman. Nah, kalian tinggal masukkan nomor HP aktif kalian ya. Tentunya nomor HP yang udah sesuai saya bilang tadi syaratnya, yaitu minimal aktifnya selama 1 tahun. Kemudian kalian tinggal klik daftar atau masuk. Nah, kemudian kalian disuruh untuk memverifikasi nomor handphone kalian ya. Kalian bisa pilih melalui WhatsApp ataupun melalui SMS. Nah, di sini saya pilih melalui SMS aja. Kemudian kalian klik lanjutkan. Nah, selanjutnya silahkan masukkan kode OTP yang udah dikirimkan ke nomor handphone yang udah kalian daftarkan. Oke, di sini saya masukkan terlebih dahulu. Nah, kemudian silahkan teman-teman buat kata sandi untuk akun Adapundi kalian ini ya. Nah, kalau udah kalian tinggal klik selesai. Nah, kemudian kita diarahkan ke halaman ini. Nah, di sini silahkan teman-teman langsung klik aja pinjam sekarang. Nah, maka kita harus mengisi beberapa informasi pribadi kita ya. Di sini misalnya teman-teman harus mengisi alamat email pribadi kalian ya, pastikan alamat email aktif. Kemudian kalian isi nama gadis ibu kandung kalian. Kemudian di bawahnya ini isi pendidikan terakhir ya. Pendidikan terakhir kalian apakah itu SMA, SD, SLTA, diploma dan sebagainya. Lalu status perkawinan ya. Saat ini itu di KTP kalian itu status perkawinannya itu apa ya. Kemudian untuk alasan meminjam. Nah, supaya pinjaman kalian itu lebih mudah dicairkan ya, kalian pilih aja belanja keperluan ya teman-teman. Jangan pilih pinjaman modal ya, tapi pilih aja belanja keperluan seperti ini. Kemudian kalian isikan provinsi tempat tinggal kalian ya. Lalu di sini kalian isi alamat lengkapnya ya, baik itu RT RW ya, kemudian nama jalannya dan sebagainya. Kemudian di bagian nomor opsional ya, ataupun nomor ponsel lain. Nah, ini bisa kalian isi, bisa enggak. Tentunya kalau misalnya kalian isi akan meningkatkan kemungkinan pinjaman kalian itu di ACC ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau isi juga nggak masalah ya teman-teman. Nah, kalau udah kalian isi semuanya, teman-teman bisa langsung klik menu kirim yang ada di bawah ini ya.
Nah, selanjutnya kalian harus mengisi informasi pekerjaan kalian. Nah, di sini teman-teman itu bisa mengisi jenis pekerjaan kalian apa ya. Nah, kalian tinggal cari aja jenis pekerjaan kalian di sini ya. Kemudian pendapatan bulanan. Nah, di sini kalian isikan itu sesuai dengan gaji kalian saat ini ya. Kalau misalnya di bawah 5 juta ya kalian isi aja di bawah 5 juta ya. Kemudian tanggal penerimaan gaji juga kalian isi ya. Tanggal berapa? Lalu provinsi perusahaan ya, tempat perusahaan kalian bekerja. Nah, buat teman-teman yang freelance ataupun yang kerja dari rumah, berarti kalian tinggal isi aja alamat rumah kalian ya. Gampang ya teman-teman. Kemudian untuk alamat perusahaan juga sama. Nama perusahaan juga tinggal kalian isi. Nama usaha kalian itu apa, kalau memang kalian itu bukan seorang karyawan. Kemudian NPWP seperti yang saya bilang di nomor handphone opsional tadi ya. Jadi kalau misalnya ada tulisan opsional seperti ini, itu boleh kalian isi dan boleh juga enggak ya. Tapi kalau misalnya kalian isi, itu akan meningkatkan kemungkinan pinjaman kalian itu akan disetujui. Begitu juga dengan nomor telepon perusahaan ini ya. Ini juga opsional, boleh kalian isi dan juga boleh enggak. Nah, kalau udah teman-teman isi semuanya, kalian bisa langsung klik kirim. Nah, kemudian untuk step ketiga di sini teman-teman itu harus mengisi info kontak ya. Jadi di sini kalian harus mengisi 2 info kontak ya teman-teman. Dan kalau misalnya kita klik ya, untuk hubungannya ini ternyata memang hubungannya itu cuma 3 ya. Kalau nggak orang tua, pasangan, saudara ya. Jadi di sini kalian itu nggak bisa mengisi rekan ataupun teman kerja kalian ya. Jadi cuman di 3 ruang lingkup ini aja ya. Kalian harus masukkan namanya dan juga nomor HP-nya ya. Dan kalau udah kalian isi kedua kontak darurat kalian, kalian bisa langsung klik aja kirim. Nah, selanjutnya kalian disuruh untuk verifikasi wajah ya. Jadi di sini silahkan teman-teman langsung klik aja mulai verifikasi. Nah, setelah kalian udah memverifikasi wajah kalian, di sini teman-teman disuruh untuk foto KTP. Nah, silahkan kalian klik menu plus ini ya, lalu kalian foto KTP kalian. Nah, setelah kalian udah memasukkan KTP kalian ya, maka pengajuan Anda sedang dalam verifikasi ya. Dan setelah kalian nanti diverifikasi, kalian tinggal ajukan pinjaman sesuai dengan limit yang diberikan Adapundi kepada kalian. Oke, demikian aja teman-teman video bagaimana cara daftar dan pinjam uang di aplikasi Adapundi. Semoga video ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.